Nah, prinsip yang selanjutnya adalah prinsip perkalian. Prinsip perkalian, kalau misalkan di bukunya Rawson dia bilang seperti ini, saya ini kan product rule atau prinsip perkalian adalah kalau kita punya sebuah prosedur atau algoritma atau langkah yang dapat dipecah. Jadi kalau kita punya suatu hal yang ingin dikerjakan, suatu prosedur, dia dapat dipecah menjadi beberapa langkah atau barisan langkah. Jadi langkah 1 mengerjakan ini, langkah 2 mengerjakan ini, langkah 3 mengerjakan ini. Misalkan contohnya seperti ini, apa ya? Contohnya adalah ketika kita ingin membuat nasi goreng gitu ya. Contohnya gitu kan. Langkah 1 adalah kita misalkan memotong bawang terlebih dahulu. Langkah 2 adalah menumis bawang. Contohnya nasi gorengnya isinya cuma bawang doang. Langkah 3 adalah memasukkan nasinya. Nah, di situ ketika langkah 1 berapa banyak cara memotong bawang. Oke. Langkah 2 berapa banyak cara menggoreng bawang. Langkah 3 adalah berapa banyak cara memasukkan nasi gorengnya gitu. Contohnya itu adalah suatu prosedur atau yang bisa dibagi ke dalam beberapa langkah gitu ya. Di sini sequence of two tasks di beberapa langkah. Dan kalau misalkan di langkah pertama ada sebanyak N1 cara memotong tadi, memotong bawang itu ada N1 cara. Lalu misalkan yang kedua langsung aja cara menggoreng gitu ya. Nah, cara menumis bawangnya ada sebanyak N2 cara gitu misalkan, maka mengerjakan langkah 1 sampai langkah 2 itu dia banyaknya kemungkinan atau banyaknya kejadian itu ada sebanyak kita punya N1 sampai N2 N1 kali N2 cara untuk melakukannya. Gitu ya. Nah, contoh misalkan contoh yang sering dibahas mungkin di di kombinatorika mungkin contohnya adalah kalau kita ingin menyusun bilangan yang terdiri dari misalkan 6 digit bilangannya 6 digit, misalkan A1, A2, A3, A4, A5, A6 gitu ya. Nah, ini kan kita bisa anggap ini sebagai prosedur kan. Ketika misalkan AI ini dia harus anggota 0 sampai 5 gitu ya. Oke, nah tidak ada syarat lain, berarti A1 boleh 0 gitu ya. Nah, di sini kan berarti prosedur pertama adalah kita memilih misalkan bebas memilih pertama A1, lalu memilih A2 gitu ya, memilih A3, memilih A4, memilih A5. Nah, si prosedur-prosedur ini, barisan-barisan ini dia saling terkait kan. Tidak bisa kita hanya memilih A1 saja tapi tidak selesai sampai A6. Berarti prosedurnya tidak selesai gitu ya. Nah, banyaknya cara di sini biasanya kita lakukan apa? Nah, banyaknya cara memilih A1 ada berapa? Ada 5 cara. Banyaknya cara memilih A2 ada 5 cara. A3 5 cara gitu ya. Karena ini tidak ada syarat lain ya. 5 cara. Berarti banyaknya cara untuk memilih memilih sebuah bilangan 6 digit dengan syaratnya dia harus dari 0 sampai 5, itu berarti ada sebanyak 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 atau adalah berapa? 6 kali 5 kali 5 5 pangkat 6 gitu ya. Nah, berarti ada sebanyak 5 pangkat 6 cara. Nah, si produk rule ini dia juga berasal sama seperti prinsip tadi penjumlahan, dia juga berasal dari teori himpunan. Nah, bagaimana sih isinya atau bagaimana teori himpunan itu berkata? Sama seperti tadi, dia syaratnya utama dan dia adalah himpunan diskrit berhingga. Kalau di teori himpunan, S-nya himpunan berhingga, dia merupakan perkalian Kartesius dari S1 sampai SK. Oke. Maka katanya si banyaknya S ini perkalian biasa ya. Kalau yang ini perkalian biasa, yang ini perkalian Kartesius. Ini Kartesius produk. Nah, ini perkalian biasa. Oke, sekarang kita bedah. Masih ingat definisi Kartesius produk? Kalau kita punya himpunan A, kita punya himpunan B. Nah, lalu
A cross B gitu ya, biasanya menyebutnya Cartesian product. A cross B itu apa sih? Dia merupakan himpunan baru yang merupakan pasangan dari pasangan anggotanya seperti ini, A, B gitu. Isinya tuh dia pasangan A, B gitu, dan seterusnya dengan A-nya anggota A dan B-nya anggota B. Nah, maksudnya seperti apa? Seperti apa ketika dia A, B ini, kenapa dia bisa diadopsi secara kombinatorika? Bagaimana suatu kejadian dianggap sebagai perkalian Kartesius? Oke, menarik ya. Oke, nah bagaimana sebuah kejadian bisa dinyatakan sebagai perkalian Kartesius? Nah, perkalian Kartesius tadi saya bilang bahwa apa tadi? Perkalian Kartesius itu kalau misalkan saya nyatakan di dalam S, berarti S dia sama dengan, ini saya tulis S kecil ya, S1 kecil, dia himpunan S2 kecil dan seterusnya, SK kecil gitu ya, dimana SI-nya dia anggota dari SI. Untuk I-nya dia anggota 0 dari 1 sampai K ya. Sebentar saya hapus dulu. Lalu dari 1 sampai K. Oke. Nah, seperti ini. Oke, gimana caranya kejadian itu dinyatakan sebagai, ingat, ini adalah pasangan. Kalau dia bilangan, dia pasangan bilangan. Dia pasangan itu nggak cuma satu ya. Jadi kayak kalau misalkan dalam bahasa Inggrisnya, dalam matematika biasanya dikatakan dengan tuple. Gini ya. Ketika nyebut n tuple berarti n pasang gitu ya. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. N1, N2, dan seterusnya sampai Nm. Oke, atau ini mungkin saya salah, A1, A2, sampai AN gitu. Nah, ini adalah pasangan ketika bilang 2 tuple, dia adalah misalkan A1, A2. Jadi kalau misalkan dalam bahasa Indonesia itu pasangan itu pasti 2 ya, padahal kalau misalkan di bahasa Inggris, di tuple ini dia pasangannya bisa banyak. Dia satu set gitu, satu set. Nah, contohnya seperti ini. Saya punya koleksi, ini kejadian misalkan dalam lemari ya. Dalam lemari saya punya koleksi baju gitu ya. Koleksi baju. Oke, koleksi baju warna merah. Satu warna merah, lalu satu warna, ini koleksi bajunya warna biru, terus ya bajunya warna hitam itu contohnya. Bajunya warna hitam. Gitu ya, baju warna hitam. Lalu selanjutnya saya punya celana bawahan. Ini kategori bawahan. Punya bawahan, kategori bawahan. Kategori bawahannya gini ya. Ini yang terakhir. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya ya, kategori atau jangan seperti inilah. Kategori bawahannya dia celana pendek gitu ya. Oke, lalu satu lagi saya punya sepatu warna-warni. Saya punya sepatu, di sini ada 2 sepatunya. Contoh aja. Oke. Lalu ini, nah gitu. Ada, nah contoh pasangan gitu ya. Jadi kan ketika saya ingin menggunakan setiap harinya, saya harus menggunakan satu set dari misalkan untuk keluar dari baju, celana sama sepatu itu satu set. Jadi satu tuple pasangan gitu ya. Jadi ini bisa dinyatakan, kalau saya bisa tuliskan, saya ingin menuliskan misalkan contoh kemungkinan pertama adalah saya tuliskan dalam pasangan gitu ya, koma. Berarti saya udah pakai baju nih, nggak mungkin nih saya pakai baju 2 kali, pakai baju lengkap. Misalkan contohnya memang harus satu pakai baju gitu ya. Contohnya nah ini, lalu saya pakai sepatu ya. Nah, ini dinyatakan sebagai, ini nggak ada.
Nah, ini dinyatakan sebagai satu pasang gitu ya. Jadi hanya penulisan dari bentuk apa ya namanya? Dari bentuk penulisan dari kejadiannya seperti apa. Jadi ini ada tiga, ada satu set, nanti misalkan ada set lainnya saya ingin memilih yang ini, lalu memilih roknya yang ini, lalu celana sepatunya ini gitu ya. Berarti setnya beda lagi gitu. Ini tapel yang lain. Contohnya seperti itu. Jadi Cartesian product itu mungkin kelihatannya rumit gitu ya. Kelihatannya Cartesian product itu dia S cross S1 cross S2 cross dan seterusnya cross SK. Sebenarnya dia hanya penulisan bentuk dari himpunan, dinyatakan sebagai dia sebagai satu set gitu. Ada sebanyak satu set yang isinya K buah. Nah, di set pertama itu satu kelompok, misalkan di sini kelompok atasan, di set kedua satu kelompok kelompok bawahan, set ketiga satu kelompok kelompok sepatu, misalkan contohnya seperti itu gitu. Lalu saya di sini boleh kan pakai sepatu yang sama sama yang di atas gitu ya. Nah, ini adalah satu set. Nah, ini adalah hanya merinci seberapa banyak pasangan atau seberapa banyak set kemungkinan yang saya punya, saya mengkombinasikan apa yang ingin saya pakai setiap harinya misalkan untuk keluar gitu. Jadi ini tuh si perkalian Cartesian product itu hanya bentuk untuk menyatakan sesuatu itu satu set gitu. Satu set n tuple isinya n, satu set k tuple isinya k gitu. Di sini saya sebutnya k tuple atau pasangan yang isinya k gitu ya. Nah, banyaknya kejadian atau banyaknya kombinasi atau banyaknya banyaknya kemungkinan yang bisa saya gunakan setiap harinya ada berapa set. Berarti apa? Berarti berapa banyak yang atasan yang saya punya 3, berapa banyak yang bawahan yang saya punya 4, sepatu yang saya punya 3 kali 4 kali 3, berarti saya punya 12 kali 3, saya punya 36 kemungkinan yang berbeda-beda. Berarti selama misalkan ketika saya ingin setiap harinya berbeda, berarti 36 hari ke depan baru saya akan menggunakan satu set yang sama lagi gitu. Nah, makanya mengapa si kejadian ini bisa dinyatakan sebagai perkalian Cartesius. Jadi perkalian Cartesius itu jangan dibuat pusing, dia hanya untuk bentuk atau bentuk untuk menyatakan sesuatu itu satu set gitu ya. Nah, mungkin kita ambil yang lebih rumit. Nah, kita kembali ke Cartesian product. Kita bisa menyatakan bahwa bilangan kompleks, himpunan bilangan kompleks ini dia dinyatakan sebagai Cartesian product dari bilangan real. Nah, mengapa bisa seperti itu, Bu? Gitu ya. Nah, ini dia saya bisa bilang ini seperti ini. Ini A, ini B, lalu misalkan nah, dengan si A-nya itu dengan A-nya anggota bilangan real, B-nya juga anggota bilangan real. Nah, apa bedanya, Bu? Bedanya adalah seperti tadi pengkategorian. Real yang pertama, real yang kedua, pengkategoriannya apa? Ini sama-sama saja. Oke, di sini sama-sama aja kelihatan ya. Tapi ketika kita menyatakan kompleks adalah bilangan real, perkalian Cartesius dari bilangan real. Nah, ini diasumsikan ya di sini di digit ini kan ada kalau ketika saya bilang ini pasangan pertama, ini pasangan kedua, itu dia mengatakan di sumbu real, ini di sumbu imajiner. Maksudnya seperti apa? Ketika saya bilang bilangan kompleks misalkan 5 plus 2i gitu, ini bilangan kompleks kan. Nah, 5-nya itu bilangan real, 2 juga bilangan real kan, tapi di sini ada imajiner. Ini dinyatakan sebagai 5,2. Nah, jadi bisa diasumsikan seperti itu. Jadi bentuknya dinyatakan dalam perkalian Cartesius, padahal nyatanya sebenarnya kalau kita nyatakan dia jadi 5 plus 2i. Nah, i di sini adalah real, benar-benar sama-sama real, tapi realnya untuk bilangan imajiner, untuk sebagai koefisien dari bilangan imajiner, ini real yang pure real ini sebagai koefisien dari ini ya, dari akar negatif 1 atau dari ini
gitu, walaupun sebenarnya setnya real dan real gitu. Jadi si pengkategorian di sini pengkategorian di S1, S2, SK ini bisa sama, tapi mungkin nanti akan pengkhususannya akan berbeda. Jadi ini kalau misalkan di sini di atasan, bawahan, dan sepatu misalkan seperti itu. Gitu. Jadi di sini banyaknya kejadian, banyaknya cara. Ya, ini perkalian biasa yang ini ya. Ini perkalian biasa yang ini perkalian, atau harusnya saya tulisnya titik ya di sini ya. Ini perkalian bilangan. Nah, ini adalah cross product, perkalian cross product, perkalian kartesius. Seperti itu. Gitu ya, paham ya gimana kenapa misalkan si kejadian ini bisa dinyatakan sebagai perkalian kartesius. Saya ulangi lagi, karena perkalian kartesius itu hanya bentuk menyatakan sesuatu itu satu set gitu ya, menyatakan sesuatu satu set. Ketika misalkan saya menyatakan A plus IB 5 plus 2I dalam bilangan kompleks, itu dia jadi satu bilangan, satu set bilangan kompleks. Walaupun dia sebenarnya terpisah, 5-nya bilangan real, 2-nya bilangan real, tapi ketika dinyatakan satu set 5,2 atau 5,2 dalam bilangan kompleks, dia merupakan satu set yang isinya bilangan real gitu. Jadi, tapi intinya perkalian kartesius menyatakan dia satu set gitu. Mengapa prinsip perkalian ini, saya ulangin, mengapa prinsip perkalian ini jadi bisa kita gunakan menjadi dalam kombinatorik gitu, karena dia bisa dinyatakan sebagai perkalian kartesius dan himpunannya berhingga seperti yang tadi sama di prinsip penjumlahan, sehingga ini bisa kita interpretasikan secara kombinatorik seperti tadi yang dinyatakan dalam bukunya Rosen. Ketika kita ingin menggunakan prosedur tadi saya prosedurnya di sini prosedur pemakaian baju, bawahan, dan sepatu untuk keluar rumah, misalkan langkah 1, ini langkah 2, langkah 3, banyaknya cara di sini, banyaknya cara di sini, banyaknya cara di sini. Gitu. Nah, asalnya adalah dari teori himpunan yang dinyatakan sebagai perkalian kartesius seperti itu. Nah, lalu prinsip selanjutnya yang kita gunakan adalah prinsip bijeksi, bijection, boleh saja ngomongnya seperti apa. Nah, apa itu prinsip bijeksi? Yaitu ketika kita punya S dan T himpunan berhingga, lalu S bisa dinyatakan sama dengan T kalau jika dan hanya jika ada sebuah fungsi bijektif antara S dan T. Seperti itu. Nah, ini prinsip bijeksi ini nanti akan dibahas menyeluruh di bab bijection dan combinatorial proof. Nanti di combinatorial proof kita akan lebih mengeksplor tentang kejadian-kejadian yang bisa kita samakan. Jadi kita bisa mencari suatu kejadian banyak kejadian yang ini dengan kejadian lain yang serupa. Nah, serupa ini disatukan dengan fungsi bijektif, maksudnya ini di bijektif dan combinatorial proof. Nah, ini seru sekali nanti combinatorial proof. Jadi kita membuktikan sesuatu dengan atau bercerita gitu ya, boleh berceritanya tentang n objek, dan atau misalkan kita berceritanya dengan dengan cerita ada orangnya gitu, ada kejadiannya. Boleh juga hanya kita memilih n dari r objek dan lainnya. Nah, saya akan berikan contoh seperti ini. Jangan contoh dulu deh. Ini kita kembali ke himpunannya dulu. Ketika saya punya himpunan S di sini, saya punya himpunan T di sini, oke. Nah, dia sama ketika ada fungsi dari S ke T atau sebaliknya, dari T ke S, dia fungsi 1, 1 dan pada. Gitu ya. Ini kan bijektif itu 1, 1 dan pada, artinya di sini 1, 1, dari sini dipetakan ke sini 1, 1, pada artinya adalah semua di sini habis gitu ya. Semua di sini habis sama seperti ini 1, 1 dan pada. Jadi mau tidak mau karena di sini adalah 1, 1, dari sini ke sini 1, 1 dan di T habis, dan di S juga pasti habis karena namanya fungsi ya. Kalau fungsi di S-nya ada yang tidak dipetakan berarti bukan fungsi ya. Nah, artinya apa? Artinya banyaknya S itu sama dengan banyaknya T karena dia dipetakan 1, 1, di T-nya habis, di S-nya habis gitu. Maka S sama dengan T.
Nah Bu, kejadian kombinatoriknya seperti apa? Oke, contohnya seperti ini. Saya punya di suatu lingkungan ada 5 orang gitu ya. Oke, di suatu lingkungan ada 5 orang. Misalkan 5 orang itu ada yang saling kenal, ada yang nggak saling kenal. Ini misalkan namanya Andi, Betty, terus Cantika gitu ya, Dedi, lalu yang terakhir adalah Endah gitu ya. A, B, C, D. Nah, tidak semuanya saling kenal. Oke. Nah, Andi ini yang miring sini dia A sama A tentu saling kenal tapi tidak kita anggap. Nah, Andi sama Betty dia saling kenal tapi sama Cantika enggak. Contohnya seperti ini ya. Ini saya ngasal saja. Betty dengan Cantika kenal. Oke. Dedi dengan Andi saling kenal. Oke. Endah kenalnya hanya dengan contohnya Endah. Nah, Endah kenalnya contohnya hanya dengan misalkan Dedi saja gitu ya. Di sini Dedi dan Endah. Di sini udah ya. Oh, ini satu lagi. Cantika kenal Betty, Cantika kenal Betty. Oke. Nah, si kejadian ini bisa saya samakan atau bisa saya samakan dengan suatu graf. Fungsi bijektifnya apa? Fungsi bijektifnya adalah ketika saya punya 5 titik, ini graf 5 titik. Ini graf ya. Nah, si 5 titik ini saya bijektifkan. Kalau titik yang pertama itu dia dibijektifkan dengan A, dengan si Andi, yang kedua dibijektifkan dengan Betty, ini Cantika, Dedi, Endah. Oke, itu bijektif dari titiknya. Nah, sisinya apa? Sisinya adalah dia saling kenal atau enggak. Nah, di sini Andi dan Betty saling kenal. Oke, lalu Cantika dan Betty saling kenal. Nah, dia bertetangga kalau di sini di sebelah kiri dia saling kenal, maka di kanan di grafnya dia bertetangga. Contohnya, lalu Dedi dan Endah saling kenal. Oke, lalu apa lagi? Betty, Cantika dia hanya satu, A 2 ya. A itu dengan Dedi juga ya. A dengan Andi dengan Dedi juga. Seperti ini, maaf ya gambarnya agak lenceng-lenceng. A dengan Betty dan Dedi, B dengan Andi dan Dedi, C hanya dengan Betty, betul ya. D hanya dengan Endah, E hanya dengan Endah hanya dengan Dedi. Nah, kita bisa temukan bijektif dari kiri dan kanan kan. Oke, nah sekarang kalau misalkan ditanya gitu ya, kejadiannya apa, S-nya apa, himpunan berhingganya apa gitu ya. Nah, himpunan berhingganya misalkan berapa banyaknya orang yang tidak saling kenal gitu ya, berapa banyaknya subhimpunan atau berapa banyak orang yang tidak kenal dengan Andi misalkan. Nah, berarti di sini yang sebelah sini kita tinggal bilang Cantika dan Endah gitu ya. Nah, sebelah kanan berarti apa, di S-nya adalah itu berapa banyaknya kejadian orang yang tidak kenal dengan Andi, di T-nya adalah berapa banyaknya titik yang tidak bertetangga dengan A gitu. Jadi di sini T-nya berapa banyak titik yang tidak bertetangga dengan A. Berapa banyak titik yang tidak bertetangga dengan A gitu ya. Berarti di sini berapa banyak orang yang tidak kenal dengan Andi gitu. Nah, ini himpunan bijektifnya adalah dari Andi ke titik A, oke, dari Betty ke titik B, lalu sisinya adalah perkenalan mereka, lalu S-nya adalah kejadian kemungkinan orang yang tidak kenal dengan Andi, T-nya adalah kemungkinan orang yang tidak bertetangga dengan A gitu. Nah, maka si S dan T di sini kita bisa nyatakan banyaknya orang yang tidak kenal dengan Andi dan banyaknya titik yang tidak bertetangga dengan A, dia adalah sama gitu. Itu adalah prinsip bijeksi gitu ya, paham ya sedikit ya. Jadi nanti di combinatorial proof kita lebih kita bisa lebih mengeksplorasi si prinsip bijektif ini gitu. Jadi di pertemuan ini sebenarnya saya hanya ingin menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang sering kita gunakan itu dari mana sih asalnya gitu ya, dan mengapa kita menggunakan itu di kombinatori.